Jikalau hari ini engkau tidak pernah gelisah karena melihat orang yang berdosa, tidak pernah gelisah waktu melihat jiwa-jiwa yang hilang, saudara, hati-hatilah. Cobalah kembali renungkan dan kembali bertanya, apakah engkau adalah seorang murid Kristus? Apakah tujuanmu menjadi murid Kristus? Baik, selamat tahun baru 2025. Apa kabar semuanya? Baik. Saudara, kalau orang baik-baik itu biasanya tersenyum ya. Ada senyuman bahwa saya baik aja. Coba lihat kanan kiri kita. Senyum enggak? Mungkin dia ada masalah mungkin ya. Perlu didoakan mungkin. Nah, saudara, saya berharap bahwa di awal tahun ini kita semuanya penuh dengan semangat baru, ya. Semangat baru untuk kemudian menjawab panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting ya. Dan ini menyangkut dengan visi dan misi kita. Mari, saya undang setiap kita membaca nats kita dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini nats yang saya yakin sudah populer ya, yang mungkin sering kita dengarkan. Yuk, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara masih ingat khotbah minggu lalu? Masih ingat khotbah tahun lalu? Tentang apa? Tentang Immanuel. Masih ingat? Tuhan beserta kita untuk bisa masuk dalam rencana Tuhan yang betul luar biasa. Lalu Rabu kemarin tanggal 1, Pendeta Alex sampaikan tentang khotbah kehidupan murid Kristus yang dipengaruhi di dalam Kristus. Nah, maka hari ini dan 2 minggu depan kita akan sama-sama belajar tentang panggilan Tuhan bagi orang percaya. Dan panggilan ini tertuang dalam visi misi GKKA Jemaat Makassar tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Ingat apa visi misinya? Oh ini ada sini ya. Yuk kita kembali baca ya dan hafal ya. Baca dan hafal kalau bisa ya, 2 kali ya. Apa visi GKKA? Jadi jemaat Tuhan kalau tanya, apa visimu? Apa visi GKKA? Oh ini jawabannya. Ya. Jadi jangan sampai kita ke sebuah gereja tidak ngerti mau dibawa kemana. Nah kali ini yuk kita baca sama-sama apa visi gereja ini. 1, 2, 3. Menjadi komunitas yang berpusat pada Kristus dalam segala aspek kehidupan. Bertumbuh melalui pemuridan. Berdampak nyata bagi dunia. Ini tidak ada yang ngomong ya, mungkin kena menghafal dalam pikiran gitu ya. Sekali ya, 1, 2, 3. Menjadi komunitas yang berpusat pada Kristus dalam segala aspek kehidupan. Bertumbuh melalui pemuridan, berdampak nyata bagi dunia. Hafal ya? Hafal ya? Lalu misinya apa? Gampang. JBU. Jangkau, bina, utus. Jangkau, bina, utus. Menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus, membina orang percaya mengenal Kristus, mengutus jemaat untuk kabarkan Injil Kristus. Bisa? Bisa hafal? Saudara, kalau Anda ingin bertumbuh dalam Tuhan, Anda ingin benar-benar mengerti mau dibawa kemana, harus hafal ini. Nah, supaya kalau nanti setahun ke depan, kalau Anda masa kurang puas, tanya, saya kok belum dibawa kemana ya? Saya belum mengerti apa artinya dijangkau, dibina, belum. Tanya ya, supaya kita sama-sama bisa bertumbuh bersama-sama, menjangkau, membina, mengutus. Inilah panggilan Tuhan bagi orang percaya, bagi jemaat Tuhan di tempat ini, terus kalian. Saudara, saya ingin memulai khotbah hari ini dengan sebuah tema jangkau. Ya, jangkau.
Ada sebuah pertanyaan sederhana bagi setiap kita pada hari ini. Tahukah kita bahwa panggilan Kristus kepada orang percaya adalah untuk menjangkau? Selangi, tahukah kita bahwa panggilan Kristus kepada orang percaya adalah untuk menjangkau? Yang tahu boleh angkat tangan. Oh, semua nggak tahu ini. Yang tahu bila kita harus menjangkau siapa? Yang tahu bahwa orang Kristen harus menjangkau ada? Satu orang, puji Tuhan. Dua orang, puji Tuhan. Yang lain gimana nih? Tahu atau tidak? Dalam hati bilang tahu kok. Gitu ya. Tahu tidak? Malu-malu semua ya. Saudara, saya ingat waktu saya masih berumur 16 tahun, saya dibaptis. Ya. Dan waktu saya dibaptis, saya senang sekali karena saya merasa begitu luar biasa senangnya waktu tahu bahwa saya diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tapi jujur, waktu itu saya belum pernah berpikiran tentang apa itu artinya memberitakan Injil. Jadi saya menjalani kehidupan bertahun-tahun, ya, dan saya anggap biasa sekali tanpa memberitakan Injil. Hingga suatu kali waktu saya kuliah, saya baru merasa ada Tuhan yang salah dengan diri saya. Saya merasa bahwa ada Tuhan yang kosong dari saya. Saya merasa ada Tuhan yang tidak benar nih. Bagi saya pribadi, saya perlu temukan apa yang menjadi kesalahan itu. Saudara, saya bersyukur pada Tuhan bahwa saya berjumpa dengan seorang kakak rohani yang sengaja menjumpai saya dan kemudian membawa saya kembali untuk berpikir tentang apa artinya percaya Yesus dan menjadi murid Kristus. Dulu saya berpikir bahwa yang penting itu jadi orang Kristen, ya hormati orang tua. Yang penting jadi orang Kristen itu kita hidup itu janganlah kemudian bikin nama Tuhan dipermalukan. Yang penting itu saya hidup jadi orang baik-baik. Saya rajin ke gereja, rajin melayani dan sebagainya. Tapi entah kenapa masih kosong rasanya. Hingga suatu saat, sekali lagi saya diingatkan bahwa beragama Kristen belum tentu adalah murid Kristus. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus dipanggil Tuhan menjadi murid Kristus. Saudara, apa artinya menjadi murid Kristus? Apa artinya percaya pada Tuhan Yesus? Saudara, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus sadar bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Kita ini adalah orang yang harus dihukum. Tetapi karena anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus, engkau dan saya dapat percaya pada Dia dan diselamatkan. Dan kalau kita memperhatikan dengan sesungguhnya, panggilan Yesus kepada para murid itu jelas. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan kembali bagaimana awalnya para murid dipanggil, ya, waktu awal dipanggil, lalu kemudian ikut Yesus selama 3,5 tahun. Setelah itu para murid melihat Yesus mati, Yesus bangkit dan naik ke surga. Saudara sekalian, panggilan Yesus tetap sama dan tidak berubah kepada para murid. Pada waktu Yesus memanggil para murid dalam Matius 4 ayat 19, Yesus berkata pada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara, tujuan Yesus Kristus jelas, agar setiap orang percaya menjadi muridnya yang akan menjadi penjala manusia, seperti yang Yesus lakukan. Saudara, Yesus bukan hanya memanggil para murid untuk menjala
orang-orang berdosa. Tapi Yesus sendiri dengan jelas sampaikan apa alasan dia lahir di dunia. Yaitu untuk menggenapi rencana keselamatan Tuhan. Menggenapi sebuah rencana keselamatan bagi orang-orang berdosa. Lukas 19 ayat 10 bilang gini, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kasih Allah tak terbatas, dan Ia rindu setiap orang diselamatkan. Saudara, Yesus mencari orang-orang yang berdosa. Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah, dan Ia tunjukkan jalan kepada Bapa. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Saudara, keselamatan hanya didapatkan oleh Yesus Kristus. Lalu ditutup dengan sebuah perintah dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena itu pergilah, saudara, pergilah itu adalah sebuah pengertian tentang ada suatu tindakan aktif, ada suatu inisiatif dari dalam diri kita yang kemudian ingin pergi atau keluar dari kenyamanan kita. Untuk apa? Untuk pergi membawakan kabar baik pada orang lain. Jadi bukan pasif, tapi aktif. Ya, ada inisiatif dari diri sendiri untuk pergi. Jadikanlah muridku. Ini berarti bicara tentang membuat murid atau memuridkan. Bukan hanya tentang Injil atau kabar baik itu, tapi juga menuntun mereka berproses dalam pertumbuhan iman kepada Yesus. Sekalian, pada waktu kita dipanggil Tuhan untuk menjadi murid, saudara, tentulah panggilan Tuhan bukanlah hanya bicara tentang engkau dan saya masuk ke surga. Hari ini banyak orang yang jadi murid Kristus hanya karena ingin masuk surga. Padahal panggilan Tuhan bukan itu yang utama. Kalau kita kembali mengingat sekali lagi khotbah minggu lalu tentang Immanuel, Tuhan panggil kita untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan apa? Yang mana? Rencana Tuhan yang bicara tentang membawa keselamatan bagi orang-orang berdosa. Saudara, panggilan menjadi murid, tujuan kelahiran Kristus, teladan dan perintah Yesus adalah konsisten, sama. Berbicara tentang penjangkauan kepada orang yang berdosa, supaya mereka dapat diselamatkan dan juga menjadi murid Yesus. Tahukah engkau hari ini, hai orang yang percaya akan panggilan Kristus buatmu? Apakah engkau peduli dengan panggilannya untuk menjangkau? Jikalau hari ini engkau tidak pernah gelisah karena melihat orang yang berdosa, tidak pernah gelisah waktu melihat jiwa-jiwa yang hilang, saudara, hati-hatilah. Cobalah kembali renungkan dan kembali bertanya, apakah engkau adalah seorang murid Kristus? Apakah tujuanmu menjadi murid Kristus? Karena murid Kristus harusnya mempunyai kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Dan inilah kebenaran daripada Injil yang sejati. Saudara, saya rindu sebagai jemaat GKKA, kita menjadi murid Kristus yang berpegang kepada Injil yang sejati. Injil yang sejati bicara tentang Tuhan dan kasih-Nya yang begitu besar, yang mendatangkan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Karena itu Injil harus menjadi pusat dari kehidupan kita orang percaya. Hati dan tentang Yesus Kristus menjadi pusat kehidupan kita harusnya, supaya orang-orang yang berdosa dapat diselamatkan. Saudara, hari ini siapa yang menjadi pusat dalam hidupmu? Tuhan Yesus atau dirimu? Dirimu atau Tuhan? Yang mana ini? Yang mana ini? Nah,
Saudara, saya ingin sedikit sharing tentang sebuah film. Film ini viral ya dalam minggu ini. Sampai-sampai saya pun juga akhirnya mencoba nonton dan juga istriku nonton. Dalam waktu 1 hari 2 hari harus selesai gitu ya. Filmnya apa? Squid Game kedua. Ada yang nonton? Wah, ada yang nonton Korea ini. Pencinta Korea mana? Nonton? Squid Game kedua. Saudara yang belum pernah nonton nggak apa-apa. Sedikit spoiler tentang Squid Game pertama atau sisi pertama. Saudara, film ini bicara tentang sebuah permainan atau game yang dimainkan oleh kurang lebih 456 orang peserta. Siapa yang jadi pesertanya? Adalah orang-orang yang punya banyak utang, ya, punya banyak utang dan bisa dibilang sudah tidak lagi berharga bagi dunia. Ya. Jadi yang diundang adalah 456 orang peserta untuk ikut di sini. Nah, ketika ada satu orang dalam game ini kalah, dia harus mati. Dan kalau mati, maka jumlah hadiah bertambah. Satu orang meninggal bertambah 100 juta won. Dan game ini akan berakhir kalau tinggal satu orang pemenang. Jadi kalau dia menang, dia akan membawa 45,6 miliar won atau 547 miliar dalam rupiah. Gede ya. Kalau menang dapat hadiah 547 miliar rupiah. Susah bicaranya. Saya miliar soalnya. Nah, saudara, di film seri pertama bicara tentang itu. Ada seorang pemenang yang dapatkan uang 547 M. Yang menarik adalah di dalam seri kedua ini, yang menang itu bukan menikmati hadiahnya. Dia tidak beli rumah mewah, dia tidak beli mobil mewah, tidak. Dia pakai uangnya 547 M itu untuk apa? Untuk mencari siapa dalangnya, siapa nih yang buat game ini, ya. Dan dia ingin mencoba menghentikannya. Jadi dari uang yang ada dia pakai untuk itu. Kenapa? Karena dia merasa sangat sedih waktu kehilangan orang-orang yang dekat dengan dia waktu main game itu. Dan dia berusaha sekuat tenaga pakai uangnya dia itu untuk mencari siapa dalangnya. Tapi sayangnya dia gagal. Tidak berhasil. Ditangkap, lalu disuruh ikut main game lagi. Game seri kedua ini. Nah, waktu main game seri kedua ini, ada satu hal yang menarik. Kalau dulu dia bermain untuk dapatkan hadiah. Sekarang dia bermain, dia berusaha keras untuk apa? Menghentikan jumlah korban karena kalah dalam game ini. Ya, jadi dulu dia berusaha menang, sekarang dia berusaha apa? Menghentikan game ini supaya berhenti. Karena dia tahu betapa mengerikannya kejahatan yang terjadi dalam permainan ini. Nyawa orang tidak berharga sama sekali. Saudara, secara moral ya, film ini ajakan betapa pentingnya nyawa seseorang. Meskipun mungkin dianggap tidak berharga bagi dunia. Jikalau engkau tahu menghargai hidup, maka engkau akan berusaha untuk melakukan sesuatu menolong orang lain. Kalau engkau tahu hidup itu berharga, engkau akan menolong orang lain. Hari ini dalam realita, kenyataan, ada banyak orang berdosa yang belum kenal Kristus, bukan? Apakah engkau peduli dengan nyawa mereka? Engkau peduli dengan nyawa mereka? Orang-orang yang terhilang? Jangan lupa, kita dulu juga seperti mereka. Pernah terhilang, namun diselamatkan
Saudara, kita tahu bahwa dosa itu begitu mengerikan. Dulu engkau dan saya terhitung sebagai orang yang terhilang. Tidak berharga. Tidak punya pengharapan. Tidak punya tujuan. Bahkan mungkin kita hidup dalam kesia-siaan. Tapi waktu engkau dan saya mengenal Kristus, dan kita diselamatkan karena Kristus. Saudara tahu nggak? Kristus peduli. Kristus lahir, mati dan bangkit. Untuk apa? Untuk selamatkan engkau dan saya. Supaya hidup kita dapat dibarui dalam Tuhan. Supaya ada pengharapan dalam Tuhan. Supaya ada kemenangan dalam Tuhan. Yang kita peroleh karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Bukankah seharusnya kita mempunyai hati seperti Yesus untuk menjangkau orang yang berdosa? Itulah hati misi. Hati yang muncul ketika engkau dan saya memahami kebenaran Injil. Bahwa engkau dan saya adalah manusia berdosa yang Tuhan selamatkan. Hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, apakah hati itu ada dalam diri kita waktu melihat orang-orang yang belum kenal Kristus? Apa artinya jangkau? Menjangkau berarti mengambil langkah inisiatif atau aktif. Untuk apa? Mendekati seseorang yang berdosa dengan kasih dan tujuan agar mereka mendengar kabar Injil. Sama seperti yang Yesus lakukan. Mencari orang yang terhilang. Saudara, menjangkau adalah tugas setiap murid Kristus. Bukan hanya tugas para pemimpin gereja atau hamba Tuhan khususnya. Bukan. Menjangkau adalah tugas dan panggilan setiap orang yang percaya. Setiap orang menjadi murid Kristus. Itulah panggilan kita semuanya. Terus siapa yang akan dijangkau? Saudara, orang Yahudi waktu itu masih cenderung eksklusif dalam iman mereka. Mereka berasumsi bahwa orang yang bisa disamakan adalah bangsa Yahudi sendiri. Yang lain tidak bisa. Hanya bangsa Israel yang bisa diselamatkan. Tetapi ketika Yesus bilang, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Saudara, semua bangsa itu adalah sebuah revolusioner. Sebuah terobosan yang Tuhan lakukan. Bahwa keselamatan tidak terbatas hanya kepada bangsa Israel. Tapi untuk semua orang di dunia ini. Saudara, coba lihat ke atas dulu. Ini nih, tulisan Mandarin ini. Lihat, apa artinya? Anak saya waktu minggu lalu tanya sama saya, "Jadi, ini bahasa apa? Ini apa artinya ini?" Saya bilang apa? Anda tahu? Mau Julia apa? Apa nih kalimatnya nih? Hah? Santi ai serem. Tuhan mencintai segala bangsa. Siapa menjangkau? Semua bangsa. Suatu tulisan ini sudah lama. Lama sekali saya. Bahkan waktu kita punya gedung lama sudah ada ini. Santi ai serem. Jangkaulah semua orang. Mulai dari mana? Ya, dari yang paling dalam deh. Keluarga kita sendiri. Mungkin suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita yang mempercayai Tuhan. Ayo, jangkau mereka. Mungkin teman kita atau sahabat kita. Mungkin tetangga rumah kita. Mungkin rekan kita. Jangkau mereka. Dari generasi ke generasi. Kita harus jangkau. Orang-orang yang mungkin sempat tersesat atau terhilang, kita kembali harus jangkau. Dan orang-orang yang tersisihkan dengan terabaikan, yang mungkin orang-orang nggak mau sentuh, kita perlu jangkau mereka. So sekalian, bagaimana kita sama-sama melakukan proses penjangkauan itu? Bagaimana proses penjangkauan itu jadi?
Saudara, saya yakin bahwa Roh Kudus itu berkuasa sekali. Ada banyak cara untuk menjangkau. Tapi paling tidak, saya cuma akan kasih sampel satu hal. Kalau kita membaca kitab Yohanes pasal 4, kisah tentang perempuan Samaria. Ketika Yesus hendak berjalan ke Galilea, Yesus sengaja melintasi daerah Samaria demi berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Saudara perhatikan gini, dari Yudea ke Galilea tidak perlu lewat Samaria, tapi Yesus sengaja lewat itu, lewat daerah Samaria. Supaya apa? Bisa berjumpa dengan perempuan Samaria itu, bisa berbicara, bisa dengarkan dia, bisa menyapa dia dan membangun sebuah relasi yang bagus dan bisa beritakan Injil kepada dia. Yesus sengaja. Lalu Sakeus, waktu banyak orang kemudian berkerumun melihat Yesus, Sakeus penasaran, yang mana Yesus? Dia panjat pohon karena dia kecil. Dan Tuhan melihat dia dan berkata apa? Sakeus, turunlah. Ya, aku mau ke rumahmu, Sakeus. Saudara, Yesus sengaja mampir ke rumah Sakeus. Saudara, caranya gimana kita menjangkau? Intensional, disengaja dan kontinu, disengaja dan terus menerus, dan diikuti dengan namanya relasi yang penuh kasih. Tulus mau berteman, mau berhasil dengan dia, peduli dengan tujuan bahwa saya ingin mengasihinya seperti Kristus mengasihi saya. Itulah langkah awal untuk menjangkau orang yang terhilang. Sebagai seorang anggota keluarga, entah seorang ayah atau seorang ibu, seorang anak, jangan lupa beritakan Injil kepada keluarga kita. Saudara, saya tahu bahwa tidak mudah untuk bicara Injil kepada kita punya keluarga sendiri ya. Ada yang bersaksi bahwa saya sudah Injili, saya punya orang tua 10 tahun, 20 tahun belum percaya Tuhan. Saya bilang, tidak apa-apa. Tapi harus berusaha keras. Yang punya anak, gampang tidak Injili anak? Tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi yang pasti adalah kita harus belajar untuk dengan sengaja, dengan kontinu, dan penuh kasih, kita harus menjangkau anak-anak kita, menjangkau istri kita, menjangkau keluarga kita, membawanya pada Tuhan. Saudara, saya yakin bahwa ada banyak sekali kesempatan yang bisa kita gunakan untuk menjangkau orang berdosa. Kita bisa sengaja bergabung dan membangun relasi dalam sebuah komunitas umum. Contoh misalnya gini, kita bergabung dalam komunitas olahraga atau mungkin hobi dan sebagainya. Saya ingat waktu saya masih pegang pembina remaja, saya tuh bergabung dengan kelompok futsalnya remaja. Saudara, saya ini bukan orang yang pintar main futsal. Saya ingat bahwa istri saya selalu komplain, kamu tuh main futsal buat apa? Kamu gak tahu main futsal. Kamu kalau main futsal, itu hampir setiap kali ini pecah. Pecah bertanya. Saudara, bukan masalah ini pecah, bukan masalah tahu main futsal, tapi ketika saya bisa bermain futsal sama mereka, meskipun tidak pintar, saya bisa apa? Bangun relasi. Dan tanpa sadari, Tuhan izinkan saya bisa tentang Injil kepada mereka. Tahun 2023, saya bersyukur pada Tuhan, masih sempat main bulu tangkis dengan beberapa anak-anak pemuda. Jadi ada satu kali saya dipanggil, kok mau enggak main bulu tangkis? Ya, jadi ada anak pemuda KKA, lalu bertambah dari mana-mana. Ada yang bukan agama Kristen. Untuk main bulu tangkis setiap hari Kamis. Saudara, saya sengaja harus hadir. Ya, datang main bulu tangkis. Sekali lagi saya bukan orang pintar main bulu tangkis. Ya, bukan orang yang betul hebat sekali, enggak. Asal main aja. Gitu. Yang penting keringat gitu ya. Tapi gini, dalam hati saya, Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan izinkan saya bisa berjumpa dengan orang yang belum kenal Kristus. Dan saya ingin bicara Injil pada mereka. Saudara, selama setahun saya berjumpa dengan orang yang belum kenal Kristus. Kami sharing, kami cerita. Dan saudara tahu, saya begitu bersyukur pada Tuhan. Tahun 2024, saya sudah melihat dia bisa pergi gereja. Saudara, kalau bukan Tuhan pakai setiap kita untuk beritakan Injil,
siapa lagi? Kalau bukan Tuhan memakai para muridnya, siapa lagi? Untuk menjangkau orang berdosa, sekali lagi kita perlu sengaja dan terus-menerus mencari kesempatan untuk menentang Injil. Saudara, berdoalah pada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, minta kesempatan untuk menentang Injil. Kalau hari ini engkau sudah punya orang yang mau diinjili, berdoalah pada Tuhan, agar Tuhan menolongnya untuk terima Yesus sebagai Tuhan Selamat. Jangan lupa, bangunlah dalam kasih pada Kristus. Bangunlah sebuah suatu relasi yang indah dengan Dia, yang tulus, jangan paksa. Jadi, ayo jemaat Tuhan, kita sengaja menjangkau bagi Kristus. Saudara, apakah mudah menjangkau? Apakah mudah menjangkau? Saudara, saya yakin setiap kita sedang bergumul nih. Kita pulang, mau menjangkau atau tidak? Ya, kita pulang mau menjangkau atau tidak? Tidak banyak orang-orang Kristen yang mau menjangkau. Nah, bisa jadi kayak gini modelnya. Saya tidak bisa. Ya, saya tidak bisa Tuhan. Jangan minta saya Tuhan. Tuhan, utuslah dia. Jangan saya belum siap. Betul ya? Ada yang begini? Tuhan, saya belum siap. Saudara, inilah kalimat yang muncul dalam diri saya. Waktu saya terima panggilan Tuhan untuk menentang Injil. Seorang murid Kristus harus menentang Injil. Saya bilang ini, aduh Tuhan, saya belum siap. Tuhan, masih banyak yang saya harus belajar. Tuhan, kalau hanya untuk melayani Engkau Tuhan, saya siap. Tapi kalau tak Injil, tunggu dulu Tuhan, nanti Tuhan. Nanti lupa semuanya ya, gitu ya. Nanti Tuhan. Jadi kalau hari ini banyak jemaat yang kemudian bilang, saya belum siap, saya pahami, saya mengerti. Ya, karena itu saya bersyukur bahwa panggilan Tuhan tidak cuma jangkau, tapi apa? Bina. Kalau engkau masih bergumul, belum siap, masih mau belajar banyak hal, tidak apa-apa. Minggu depan ada khotbah tentang bina. Yuk, kita dengarkan apa itu artinya dibina. Dan kita ambil bagian untuk dibina. Oke? Nah, murid Kristus dibina untuk bertumbuh dalam Tuhan. Dan itu penting sekali. Nah, sekarang sekali lagi gini. Saya minta maaf sebelumnya kepada jemaat sekalian. Lupakah engkau bahwa rencana keselamatan itu murni inisiatif Tuhan? Sadarkah kita bahwa pekerjaan keselamatan adalah murni pekerjaan Tuhan? Bukan karena kemampuan atau kehebatan kita baru kita bisa terang Injil. Bukan. Tapi karena kuasa Tuhan yang selamatkan orang berdosa, itu bukan tetap pada orangnya, tetapi pada apa? Injil itu sendiri. Itu kuasa Tuhan yang menyelamatkan manusia berdosa. Saudara, Roh Kudus akan menuntun kita semuanya yang punya hati untuk orang-orang terhilang itu, untuk menjangkau orang berdosa. Saudara, saya sedikit sharing lagi bahwa betul waktu saya kemudian bilang Tuhan nanti Tuhan saya belum siap. Saya mulai aktif belajar, ikut kelas pembinaan, ikut kelas pelatihan. Saya aktif jadi pengurus, jadi panitia. Saya aktif. Tapi untuk minta Injil, tunggu dulu Tuhan. Tapi tanpa saya sadari, kuasa Injil itu bekerja dalam kehidupan para murid. Saudara, waktu saya kuliah, saya punya sebuah kebiasaan yang tidak baik. Itu apa? Suka kasih contekan. Bukan menyontek, suka kasih contekan. Dan saya kemudian bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau berubah. Nah, waktu saya bilang saya mau berubah, nah ini yang menarik. Tidak mudah teman-teman sekalian. Waktu ujian, Yosef, apa jawabannya?
Sekali, 2 kali, kemudian temanku bilang gini, Dede, kenapa kau mau kasih contek kah? Oh, saya tidak mau contek sekarang. Saya sekarang mau jadi murid Kristus yang sungguh-sungguh. Saya tidak mau lagi kecontekan. Itu dosa. Dan saudara apa yang mereka bilang? Dede, sok sucinya kamu. Jadi setiap kali ujian, jangan tanya Yosef, percuma. Dia sekarang sok suci. Saudara tengah ini panas. Hati ini berdebar. Saya harus bagaimana? Tapi saya ingat bahwa kita harus setia pada Tuhan. Saya ingat bahwa kita harus kuat dan bertahan karena kita bersama Tuhan. Dan saya harus tetap berteman dengan mereka. Saya harus mengasihi mereka. Setelah setahun kemudian, tanpa saya sadari, teman-teman saya yang dulunya bilang bahwa sucilah kamu itu, datang pada saya, lalu sharing. Yosef, saya punya pergumulan. Yosef, bagaimana Kristus itu? Saudara tahu, bukan masalah engkau siap, tapi kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan bekerja dalam hidup kamu. Selama engkau hidupmu sungguh-sungguh rindu diperbarui oleh Tuhan. Terus kalian, ketika saya juga mulai bergabung dengan kelompok kecil atau komsel gitu, saya juga mulai belajar sharing. Oh, bagaimana Kristus dalam hidupku? Bagaimana saya sebelum kenal Kristus? Bagaimana setelah saya kenal Kristus? Apa yang berubah? Saudara, kami sharing banyak hal tentang kehidupan Kristen. Kita bertumbuh bersama-sama dalam kelompok kecil. Dan saudara tahu, kami bukan cuma bertumbuh dalam kelompok kecil, kami sama-sama melayani Tuhan sama-sama. Dan kami sama-sama sehati untuk apa? Untuk menjala orang-orang berdosa. Untuk mentakar Injil bersama-sama. Itulah alasan kenapa saya pada hari ini mengundang setiap kita pada hari ini. Saudara, jangan menjala sendirian, karena penjala itu tidak sendirian. Mari bergabung dalam persekutuan yang ada. Doa malam, KWD, komisi wanita, komisi keluarga, pemuda, remaja, kelompok kecil yang ada. Bergabunglah. Mari sama-sama bertumbuh sama-sama. Mari sama-sama menjala sama-sama. Mari sama-sama kita menjangkau jiwa sama-sama. Karena itulah Tuhan siapkan kita satu hal yang indah, bukan? Kita bisa bertumbuh bersama-sama dan jangan berjuang sendirian. Saudara, sebagai penutup, banyak orang Kristen hari ini berkata, I love you. Aku mencintai Yesus. I ini Yesus. Tapi tidak mencintai panggilannya. Saya ulangi. Banyak orang Kristen hari ini bilang aku mencintai Yesus, tapi tidak mencintai panggilannya. Mereka bisa memuji Tuhan begitu luar biasa. Ku bersyukur Tuhan dan sebagainya. Dan masa bahagia. Tapi gak peduli dengan apa yang Yesus pedulikan. Mereka sibuk dengan kesibukan masing-masing. Sementara ada banyak jiwa yang terhilang, yang sedang berjalan kepada arah kehancuran. Saudara, apakah engkau mengasihi keluargamu? Apakah engkau mengasihi sahabat-sahabatmu? Apakah engkau mengasihi orang-orang sekitarmu? Jangkaulah mereka, seperti Yesus telah menjangkaumu. Apakah engkau mau memenuhi panggilannya? Maka berdoalah dan mintalah Tuhan hikmat dan kepekaan. Untuk apa? Beritakan Injil. Menjangkau orang-orang berdosa. Saudara, sebagai jemaat GKKA, saya memanggil setiap kita pada hari ini. Mari kita sama bergerak bersama-sama untuk apa? Menjangkau, membina, mengutus. Dan hari ini saya panggil setiap kita, bersama jemaat GKKA, kita menjangkau jiwa-jiwa baik Kristus. Dan waktu kita bilang, Jesus bless you. Tuhan memberkatimu. Itu bicara tentang bagaimana kita memanggil mereka untuk masuk ke dalam rencana Tuhan untuk dapat diselamatkan.
Saudara kalian setiap kita, jemaat GKKA, memahami hal ini. Bahwa panggilan kita sebagai murid Kristus menjangkau. Kita berdoa.